terang aja dia kerjanya itu ya Mas ojol ya. Iya. Tapi juga relawan. Relawan tuh kayak mana sih Mas? Nah, tanya Mas Ivan. Pengen tahu relawan apa ya? Berarti Mas Ivan juga ada pengenalan yang gempa ataupun tsunami. Ya, nah ini untuk saat ini kita lagi konsen ke gempa yang di Cianjur. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast Sama-Sama. Salahku, salahmu, salah kita semua. Iya, Kali ini kita masih bersama. Lek Tejo yang selalu berjo. Kali ini kita kedatangan siapa lagi Tijo? Ini kedatangan Mas Ivan. Ya Ivan Gunawan ya. Ivan biasa. Oh Ivan biasa. Biasa aja. Namanya Gunawan. Gak pakai Gunawan ya. Ya. Iya. Ini Mas Ivan ini terus terang aja dia kerjanya itu ya Mas ojol ya. Iya. Tapi juga relawan. Relawan tuh kayak mana sih Mas? Nah, tanya Mas Ivan. Pengen tahu relawan apa ya? Relawan itu kita tugasnya itu ada perkumpulan Grab ya, driver ojol gitu kan. Ketika jadi relawan itu bisanya kita membantu masyarakat yang pada saat ada kejadian atau peristiwa yang itu membutuhkan kita. Namanya relawan itu nggak ada gajinya, nggak ada uangnya, nggak dibayar seperti itu. Kayak ibaratnya gini, ada yang sakit, ada yang meninggal di rumah sakit. Nah kita minta tolong untuk pengawalan ke rumah, mau dikirim kemana dan lain sebagainya, itu relawan. Terus kenapa sih Mas Ivan pakai bajunya yang kayak gitu? Nah kalau ini komunitas saya, komunitas Mas Ivan ini namanya Grebek Jaran. Jaran itu Jatingale Kesatrian. Singkatan Jatingale Kesatrian. Itu ada gambar kudanya. Iya, itu logonya. Makanya dia namanya kan Jaran. Logonya di situ. Dulu di Satrian itu ada andong-andong, udah terkenalnya itu. Nah, dulu. Sekarang udah tidak ada. Di Jatinggaleng itu kan markas artileri pertahanan udara, markas tentara. Cuma di depannya itu banyak sekali andong-andong sejak zaman Belanda dulu. Pakainya kalau orang mau masuk ke dalam itu pakainya kereta kuda. Mas Ivan udah berapa lama jadi ojol yang bantu-bantu? Kalau aku sudah lama ya, dari 2018 sudah masuk di ojol dan sekaligus sudah jadi relawan sampai hari ini. Ya sekitar berapa ya? Hampir mau 5 tahun ya. Ya sekitar 4 tahunan lah. Yang orang yang ditolong deh yang kayak mana sih misalnya? Nah, ada yang kecelakaan di jalan, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang katakanlah ada bunuh diri di rumah apa dan segala macam yang kejadian. Yang kecelakaan itu bantu ini kayak mana? Ya kecelakaan tinggal kecelakaan gimana dulu. Kalau di jalan, kalau memang kita ada laporan, kita tidak lanjuti. Kalau tidak ada, biasanya ada teman-teman yang di sekitar situ. Nanti ada laporan di grup, masuk kita up ke grupnya lagi, kita laporan. Kalau di situ ada kecelakaan, nanti teman-teman yang terdekat bisa merapat ke situ dapat kejadian. Jadi pelihat penonton ya podcast ini jangan heran. Kalau di jalan, kalau ada terjadi sesuatu kecelakaan, mungkin bencana alam, teman-teman kayak Mas Ivan ini, walaupun mereka ojol, tapi mereka langsung sigap menolong korban. Jadi jangan heran. Ya. Itu mungkin enggak hanya karena kecelakaan apa bencana alam saja, Ya. Mungkin juga macet di jalan. Macet di jalan ya. Kondisi yang crowded di jalan ya, katakanlah seperti lampu merah mati apa dan sebagainya seperti itu, kita juga bisa ikut mengkondisikan karena memang kalau tidak ada mengkondisikan kita menunggu pihak kepolisian atau dari pihak berwajib untuk melalui jalan itu susah. Lama ya? Iya lama. Makanya sebisa mungkin kalau ada seperti itu kita langsung turun. Nah, terus dari pihak polisi sendiri, dia relawan ini, beliau-beliau ini, bapak-bapak polisi itu gimana? Kalau tanggapannya positif sih Pak ya, maksudnya positif karena memang
kita sedikit banyak ya membantu lah ya, karena mereka juga tidak bisa standby 24 jam langsung kan gitu. Mas Ivan kira-kira udah berapa orang? Gimana? Menolong orang berapa kira? Wah, kalau menolong orang lupa, banyak sih soalnya, sering banget, entah itu malam, entah itu siang, entah itu pagi, banyak. Kalau nolongnya itu banyak, cuman nggak kehitung aja. Nah itu ada organisasinya enggak Mas? Misalnya organisasi relawan ojol itu ada enggak untuk Kota Semarang? Untuk Kota Semarang sendiri saat ini masih dipegang sama RUJ, Relawan URC Jawa Tengah. Nah itu semua tergabung di sana. Jadi itu mau pusatnya di Semarang, cuman yang tergabung di situ banyak dari luar kota pun ada. Jadi untuk berita-berita masalah kemanusiaan, sosial maupun bencana itu masuk di situ semua. Entah itu mau dari Semarang mau dari mana, masuk situ semua. Berarti Mas Ivan juga ada penolong yang gempa ataupun Ya, nah ini untuk saat ini kita lagi konsen ke gempa yang di Cianjur. Itu kita mau open donasi dulu untuk saat ini, karena untuk arah mau ke sananya itu memang jarak kita kan jauh. Nah kebetulan kalau yang di sana itu yang masih sekarang masih standby itu ada komunitas driver ojol Cianjur DOC namanya, itu yang pegang di sana itu Pak. Jadi yang pegang untuk ojol di sana, sementara mereka itu dari DOC, driver online Cianjur. Nah nanti kalau seandainya dari Semarang ada bantuan ke sana, nanti langsung kita sambungkan ke DOC-nya, biar mereka nanti yang menyalurkan. Terus gini, apa sih yang menjadi Mas Ivan tertarik untuk menjadi ojol sekaligus relawan ini? Ya gini, kalau relawan itu kan katakanlah kita nggak pernah dapat gaji, nggak dapat bayaran ya Pak, karena kita mengharapkannya suatu saat nanti kalau seandainya kita udah nggak ada, itu yang bisa rawat kita. Seperti itu aja sih. Kita harapannya ke sana aja, karena terus terang kita manusia pasti banyak kesalahan, banyak dosa. Ya hanya dengan jalan itulah kita insya Allah kemungkinan bisa membantu lah. Berarti ya pengen semata-mata untuk berbuat baik ya. Kira-kira sama yang di Semarang itu ada berapa orang yang jadi ratusan yang menjadi berapa relawan. komunitas itu? Oh kalau komunitas banyak sih. Kalau komunitas itu ya hampir sekitar ada 50-an lebih lah yang masuk ke situ. Karena dari komunitas Grab resmi dari Semarang sendiri aja itu ada sekitar 40-an komunitas yang tergabung di Grab resmi ya, punya kantor ya. Itu di Plat namanya. Itu ada sekitar 40-an komunitas. Itu di luar Gojek, Shopee maupun di luar taksi. Jadi banyak banget kalau di Semarang itu kalau ngomongin komunitas. Jadi persatuannya juga kuat banget. Wah kuat ya. Soalnya kan kemarin ada sesuatu itu, guru itu banyak sekali yang datang. Pasti. Ibaratnya kayak itu loh, kayak kebah itu loh. Kebah itu kalau sarangnya itu di satu aja, itu kan pasti semuanya ikut. Iya. Mas Ivan itu kalau misalnya kalau di itu apa sampai luar negeri lewat lawan itu apa cuma di Indonesia? Kalau untuk luar negeri kita belum ya. Cuman kalau memang ada kebetulan ada yang pengen kayak gitu ya enggak masalah. Cuman untuk saat ini kita fokus di dalam negeri aja, di Indonesia terutama. Di Kota Semarang ya. Iya, Kota Semarang. Nah, jadi sekali lagi saya beritahukan kepada pemirsa podcast ini ya. Jadi jangan heran kalau ada sesuatu di jalan ya, Anda tidak sendirian. Banyak sekali relawan-relawan seperti Mas Ivan ini, contohnya ini ya, Letejo itu seringkali rasakan, misalnya nih kehabisan bensin apa-apa itu didorong oleh relawan-relawan itu, dicarikan istilahnya pom bensin atau tukang bensin terdekat. Jadi kan istilahnya kita tidak sendirian di jalan karena ada teman-teman relawan. Terus ini Mas Ivan, nanti sampai umur berapa Mas Ivan pensiun jadi relawan? Kalau umur, kita ngomongin umur sih, kalau buat saya yang penting kalau sudah lelah ya istirahat. Itu aja prinsip saya seperti itu. Kalau memang kita sudah
badan sudah memang tidak kondusif lagi, sudah saatnya kita harus berhenti. Seperti itu. Nah, terus ngemeng-ngemeng nih, Ya. untuk Mas Ivan sendiri sekarang sudah berkeluarga? Saya kebetulan sudah berkeluarga, Oh, anak saya Ya. 1. terus keluarga gimana nih? Melihat Mas Ivan jadi relawan? Ya kalau itu sih mendukung ya, maksudnya kita tidak ada masalah, tidak ada masalah. Apa Mas Ivan pernah ngomong ke anaknya langsung kayak bisa nanti lanjutin jadi relawan? Iya. Bisa, karena kan dia tahu ayahnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, kan sering ikut Pak. Jadi setiap saya kegiatan itu entah acara yang sifatnya kemanusiaan seperti itu ataupun ada acara-acara anniversary gitu, komunitas gitu kan, itu anak sama istri saya ajak, karena memang saya pengen mengenalkan mereka, ini dunia komunitas, ini dunia relawan, ini dunia kita berorganisasi di luar, ini kegiatan saya seperti itu. Jadi tahu kegiatan saya, tahu. Terus untuk teman-teman sendiri, kadang misalnya cerita nih, kalau di jalan nih ya, ini ada misalnya ada kecelakaan nih, ya, terus relawan satu nolong, terus relawan lainnya otomatis kan pengen nolong. Ya. Terus kadang ada dalam tanda kutip ada salah paham nggak? Kadang, nolong aku Rebutan itu, rebutan. ada kayak gitu nggak? Kadang. Kalau rebutan sih enggak, karena memang koordinasi kita sudah paham ya antara satu dengan yang lain. Kalau memang yang sudah datang ke situ, mana yang cepat ya dia yang nangani duluan. Nanti kita tinggal mengkondisikan jalan paling. Karena memang kalau kecelakaan itu kan jalan rapinya crowded kan. Jadi kalau kita enggak membantu langsung ke lalu lintasnya kan kacau. Ini awal mula atau ide, mungkin Anda ngerti ya Mas Ivan, ide didirikannya relawan ini awal mulanya kapan, terus idenya siapa, tahu nggak? Saya kurang paham ya, karena memang semenjak saya masuk di dunia ojol ini, kemungkinan relawan itu juga sebelumnya sudah ada. Jadi memang saya langsung ikut nimbrung aja. Kalau relawan tuh dari tahun berapa sih? Munculnya relawan. Kalau munculnya relawan saya belum begitu paham ya. Maksudnya mulainya kapan? Karena dari kata-kata relawan sendiri itu kan kita langsung spontanitas. Iya. Jadi nggak kita dirikan terus ini tanggal segini saya mendirikan sebuah organisasi relawan. Nah, cuman nanti ada ininya saat-saat tertentu untuk kita lakukan kopdar. Kopdar itu pertemuan, Komunikasi, ya. Jadi pemirsa di rumah, istilahnya di samping jangan heran juga harus mendukung juga kerja teman-teman relawan ini, karena mereka terus terang aja mereka membaktikan diri free tanpa bayaran, tanpa gaji untuk menolong sesamanya untuk kebaikan ya. Jadi Anda pun kalau misalnya pengen jadi relawan, Anda bisa juga bergabung di mana? Kalau mungkin pemirsa podcast ini bisa di relawan URC Jawa Tengah juga bisa, komunitas Kalong Semarang juga bisa. Kalau nggak daftar langsung masuk relawan itu juga bisa. Ya bisa aja, nanti kan tinggal kasih nomor HP, kalau ada apa-apa tinggal laporan aja. Nanti kalau ada kejadian apa kasih laporan aja, nanti kita cari. ya. Terus gini Mas, Ya. tapi ada nggak misalnya nih dalam tanda kutip ada oknum-oknum yang misalnya istilahnya dia mengail di air keruh ya, jadi pengen jadi relawan tapi dalam tanda kutip dia pengen berbuat negatif, itu ada nggak selama ini yang anda lihat? Kalau untuk seperti itu sebenarnya ada sih, ya masih ada lah oknum-oknum seperti itu, dan itu juga dari teman-teman ojol juga sih. Jadi ada beberapa yang memang katakanlah cari muka atau mungkin cari kesempatan dalam kesempitan itu tadi, maksudnya mungkin saya nolong siapa tahu nanti dapat duit dan sebagainya, kan itu ada itu ada. Tapi ada ya. Ada pasti. Yang ngadepin. Ada yang ngadepin uang. Ya ada yang kayak yang gitu. dibilang pribadi. Ya betul kayak gitu. Ya, Bes. Oke, gimana? Udah cukup? Ini Mas Ivan ini mungkin mau standby lagi. Masih
Kan masih pesan. Ya coba pesan-pesan kepada Ya, podcast. kalau pesan-pesannya saya berpesan pada masyarakat aja, karena gini, relawan ini ketika kita di jalan, tolong untuk menghargai, sedikit menghargai aja, jangan banyak-banyak tidak apa-apa, sedikit aja menghargai. Karena ketika kita lagi pengawalan di jalan, ketika kita lagi mengkondisikan di jalan, itu kita minta untuk bersadar diri ya, artinya menghargai lah, menghargai. Kita sudah susah payah untuk mengkondisikan, tolong untuk dihargai aja. Kita nggak cukup itu aja lah, hargai aja. Ya, jadi teman-teman yang melihat podcast ini ya, yang ada di rumah tentunya atau dimanapun Anda berada, jadi bagaimana kita menghargai teman-teman relawan ini dan juga mungkin bisa bekerja sama ya, paling enggak yo dalam tanda kutip ya istilahnya memberi kesempatan teman-teman ini yang mau mungkin bekerja secara ikhlas untuk berbuat baik kepada sesama. Oke teman-teman, makasih sudah menonton podcast ini sampai akhir. Semoga kalian di rumah suka video ini. Semoga kalian di rumah sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.